Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada Ananda Alif menyiapkan ya. Silakan. Ya man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan lanjutkan doa ya. Baik Nanda sekalian, sebelum kita memasuki langkah berikutnya untuk proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ananda Alif untuk memimpin literasi Al-Quran. Surah apa Alif? Tunggu, surah? Surah Al-Alaq. Oke, silakan Anda Alif dipimpin. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. Selanjutnya saya absen ya. Ya. Saya perhatikan dulu siapa yang tidak hadir. Ada teman yang tidak hadir? Ada Siapa? Rizky Milasari. Rizky Milasari. Siapa lagi? Dia Sildan. Oke, guys, Wildan. Oke. Saya sudah tandai ya yang tidak hadir. Nah, selanjutnya saya akan memberikan motivasi sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini. Nah, motivasi hari ini adalah jangan pernah bosan menjadi orang yang baik. Dalam artian selalu berbuat baik. Nah, itu motivasinya untuk hari ini. Ya, baik Nanda sekalian, hari ini adapun materi yang kita bahas yaitu mengenai menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah lihat di proyektor. Nah, pertama tujuan yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep serta risiko yang terkait dengan perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada 3 ya, karena di sini agak kurang jelas di proyektor. Selanjutnya, peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan usaha menghindari perilaku tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, Nanda sekalian, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, baik Nanda sekalian, saya akan mengajukan pertanyaan menyangkut dengan materi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah
apa yang dimaksud dengan perilaku berpoya-poya? Ada yang bisa jawab? Oke, Rida, berdiri. Perilaku berpoya-poya merupakan akhlak tercela. Oke, sudah benar ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk tamanya. Kemudian yang kedua, ya, apa dampaknya ketika seseorang itu berperilaku berpoya-poya? Ada yang bisa jawab sini? Silakan berdiri, Nanda Zaki. Baik, menurut pendapat saya, dampak berperilaku berpoya-poya adalah terganggunya sistem keuangan di orang tersebut. Yang kedua, menurunnya dampak kesehatan. Yang ketiga, dapat menguras waktu. Dampak yang paling berbahaya itu mendapatkan kepuasan dunia bersifat sementara. Oke, tepuk tangan bersama. Ya, baik, Ananda sekalian, saya akan menjelaskan materi hari ini, yaitu menyangkut dengan perilaku berpoya-poya. Apa lagi? Sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Nah, yang pertama, tolong diperhatikan ya di proyektor, saya bacakan. Yang pertama itu adalah berpoya-poya atau perilaku berpoya-poya. Salah satu tindakan yang menghabiskan harta secara berlebihan demi kesenangan semata. Kemudian berikutnya, riya. Riya adalah tindakan yang bertujuan agar orang lain melihat dan memberikan pujian atas ibadah atau amal baik yang dilakukan. Kemudian berikutnya lagi, sum'ah. Nah, sum'ah sebenarnya ini hampir mirip dengan riya. Sum'ah itu mengungkapkan amal baik dengan cara yang berlebihan untuk memperoleh pujian. Kemudian selanjutnya takabur. Takabur di sini adalah sikap sombong yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu hasad. Ya, yang dimaksud dengan hasad di sini adalah perasaan iri. Nah, biasa ya kita rasakan terhadap keberhasilan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Baik, Nanda sekalian, untuk materi pada hari ini sudah jelas ya. Mulai dari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu sudah jelas. Baik, Nanda sekalian, selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen awal atau diagnostik. Salah satu tujuannya adalah saya mau lihat ya dari di antara Ananda sekalian gaya belajarnya itu minatnya seperti apa. Jadi nanti saya akan bagikan kertas supaya Bapak tahu bahwa minat dan keinginan peserta didik itu maunya seperti ini. Ya, tolong dibagikan temannya. Baik, Nanda sekalian, karena saya sudah lihat dari kelompok pertama, 2, 3, ternyata Ananda ada sedikit perbedaan ya mengenai dengan gaya belajar. Ada yang memilih kinestetik, ada juga yang pilih visual, ada juga yang pilih audio visual. Jadi ada 3 gaya belajar ya yang kita harus perhatikan pada kesempatan ini. Baik, Nanda sekalian,
karena saya sudah tentukan baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 saya berikan tugas untuk gaya audiovisual itu melihat video ya, video. Jadi silakan dilihat di HP-nya sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi. Kemudian kelompok 2 yaitu gaya belajarnya apa tadi yang dipilih? Visual. Nah, berarti Ananda sekalian boleh melihat di buku paket. Jadi buku paketnya sudah ada ya, silakan ya. Kemudian kelompok 3. Kinestetik. Kinestetik. Jadi kinestetik itu apa sebenarnya? Wawancara. Jadi saya berikan amanah kepada kelompok 3 untuk melakukan gaya pembelajaran itu kinestetik dengan hasil wawancara. Nah, menurut Gruta, mengapa kita harus menghindari sifat-sifat tercela seperti sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Pertama, karena itu adalah sifat tercela. Ya, dalam bahasa keagamaan itu adalah akhlakul mazmumah, ya, sifat-sifat atau perilaku yang jelek, tercela, yang mesti kita hindari. Justru sebaliknya kita harus membiasakan diri untuk menghiasi diri dengan perilaku yang baik. Apa itu akhlakul mahmudah, perilaku yang baik. Ada beberapa sifat itu, sifat-sifat perilaku yang baik. Syukur, lawannya adalah syukur, termasuk lawannya itu takabur. Ya, karena berasa cukup, takabur lawannya. Ya, banyak hal yang Anda harus biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Oke, terima kasih, Bu. Salah satu sifat tercela yang harus kita hindari yaitu berfoya-foya. Berfoya-foya ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memboroskan hartanya itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menunjukkan bahwa larangan berfoya-foya atau memboroskan harta yang bukan pada tempatnya. Kemudian sifat tercela kedua yaitu takabur atau sombong. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mutakabbirin fakhur. Yang artinya, dan janganlah engkau membelakangi orang lain dengan menyombongkan diri, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian sifat tercela ketiga yaitu hasad atau iri hati, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5 yang berbunyi, wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ayat tersebut adalah doa perlindungan dari kejahatan orang yang memiliki sifat hasad atau iri hati. Kemudian sifat tercela keempat yaitu sum'ah, yang sebagaimana dijelaskan dalam Quran yang berbunyi, la tahsabu an tukrihun nasa ila imani faman yasha'u fayu'min wa man yasha'u fayukaffir. Yang artinya, janganlah kamu menyangka bahwa kamu memaksa orang untuk beriman. Siapa yang menghendaki maka dia akan beriman, dan siapa yang menghendaki maka dia akan kafir. Oke, baik, dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa dalil tersebut, berfoya-foya atau gaya hidup hedonistik yang berfokus pada kesenangan sesaat dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, cukup sekian dari
presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah berfoya-foya. Berfoya-foya dalam Islam mengacu pada perilaku berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan duniawi, seperti berlebihan dalam pengeluaran makan, minum, dan hiburan. Dalam Al-Quran, Allah melarang perbuatan israf, berlebih-lebihan, dan tafsir, karena keduanya dapat mengarah pada keborosan dan tidak produktif dan tidak bermanfaat. Adapun firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurbani haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubassirat tabzira. Yang artinya, dan berikanlah hak kepada kerabat, orang miskin, dan anak-anak yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara berlebih-lebihan. Nah, yang kedua, ria. Ria adalah niat melakukan amal ibadah bukan karena Allah, melainkan untuk mendapat pujian dari orang lain. Seperti dalam surah Al-Maun ayat 4-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang ria, pamer. Yang ketiga, takabur. Takabur atau sifat sombong adalah sifat merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain, baik dalam hal ilmu, kekayaan, keturunan, atau kemampuan. Di dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusafir hazaka lil nasi wala tamsi fil ardi arahan innallaha la yuhibbu kulli mutakabbir fakhuri. Yang artinya, dan janganlah engkau membelakangi orang lain dengan menyombongkan diri, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Selanjutnya, hasad. Hasad adalah perasaan iri terhadap kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki orang lain dan menginginkan agar orang tersebut kehilangan nikmatnya. Adapun surah An-Nisa yaitu am yahsudunan nasa ala ma'atahumullah min fadli, yang artinya, ataukah mereka iri hati terhadap manusia, Nabi Muhammad, dan para sahabat karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Oke, tepuk tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian dari berfoya-foya. Nah, berfoya-foya dalam Islam mengacu pada perilaku berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan duniawi, seperti berlebihan dalam pengeluaran, makan, minum, dan hiburan. Dalam Al-Quran, Allah melarang perbuatan israf atau berlebih-lebihan dan tafsir atau memboroskan harta, karena keduanya dapat mengarah pada keborosan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat. Adapun ayatnya yang akan disampaikan oleh Intan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tubazira. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat-kerabatmu, orang miskin dan anak-anak yang sedang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghabiskan atau membelanjakan hartamu secara berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim. Nah, adapun sedikit drama yang kami akan tampilkan, yaitu teman yang berfoya-foya dalam berbelanja.
Kepada Kia dan Farah dipersilahkan memulai dramanya. Waalaikumsalam. Dari mana kita, teman? Dari kabel ini, dari kabel ini. Banyak tuh, banyak tuh. Dari kabel di pilus. Kamu mau satu nggak? Gula. Kasih ke satu. Astagfirullah. Udah satunya. Sebelah teman-teman. Di dalam Islam melarang kita dalam berfoya-foya. Karena sifat foya-foya ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubadzira. Dan janganlah kamu menggunakan hartamu secara berlebih-lebihan. Nah, teman-teman, lain kali kalau belanja cukup kebutuhan saja, tidak boleh berfoya-foya seperti ini. Karena sifat-sifat atau hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bisa dimengerti, teman-teman? Iya. Oke. Oke, sama-sama. Baik, Ananda sekalian, karena kita sudah menyaksikan bersama mulai dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan 3 untuk persentasenya. Sekarang kita beralih kepada refleksi. Jadi Bapak akan refleksi kembali menyangkut dengan materi apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu untuk menghindari sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, apalagi ria, sum'ah, terus apa lagi? Hasad, apa lagi? Sudah. Kemudian sebagai kesimpulan untuk materi hari ini, yaitu menghindari sifat tercela seperti berpoya-poya, ria, sum'ah, dan takabur. Harus menjaga gaya hidupnya yang sederhana dan tidak berlebihan. Mengenai ria dan sum'ah, mereka mengatakan pentingnya melakukan amal dengan niat dan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Menjaga hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Baik, Nanda sekalian, kita sudah mengetahui materi pada hari ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.